Semangat pagi, puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Tuhan sudah sertai kami boleh ada sebagaimana semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan renungan. Biarlah renungan ini boleh menguatkan kami semua, boleh memberikan kami motivasi dalam kami mengiring akan Tuhan dan melakukan aktivitas kami. Berkati kami Tuhan yang mendengarkan, biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami. Berikan kami pengertian supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hamba juga yang memberitakan firman Tuhan pakai dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat hari ini Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudari, saya ingin menyampaikan dengan tema renungan kita, penyembahan yang benar. Kalau kita mau melihat kata dari penyembahan, kata pertama yaitu memiliki kata dasar sembah. Sembah yang berarti rasa penghormatan, sujud, memberikan rasa penghormatan dengan wujud kita bersujud, dan juga persembahan. Tadi sembah, kemudian penyembah. Penyembah itu adalah orang yang melakukan sembah tersebut. Dan kalau kita tambah lagi dengan an belakangnya, penyembahan itu adalah proses atau cara atau bentuk kita mengagungkan Tuhan. Di mana ayatnya? Mari kita buka ayatnya dalam Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-26 sampai yang ke-27. Begini firman Tuhan katakan, Kejadian 24 ayat yang ke-26 sampai 27, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu, dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Kalau kita mau melihat latar belakang dari ayat ini, bagaimana seorang dari hamba Abraham suruh untuk mencari pasangan bagi anaknya Ishak. Siapa dia? Hamba itu Eliezer. Dia adalah hamba yang paling tua, dan dia juga yang memegang. Kalau kita mau melihat di ayat yang kedua pasal yang ke-24, dikatakan itu dia yang paling tua, hamba yang paling tua di rumah Abraham, dan yang menjadi kuasa atas segala kepunyaan Abraham. Dan dia yang diberikan amanat Abraham untuk mencari pasangan hidup Ishak dari sanak saudara Abraham yang ada di Aram Mesopotamia. Kemudian ketika dia sampai di sana, di luar kota, dia berhenti di suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat sumber untuk mengambil air. Kemudian ketika dia sudah berhenti, satu hal yang dia taruh dalam hidup dia melibatkan Tuhan. Dan ketika dia melibatkan Tuhan, Tuhan memberikan jalan. Dia meminta tanda kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini? Kalau memang benar ini rencana Tuhan, berikan tanda-tanda ini akan terjadi. Dan kemudian akhirnya terjadi. Dan sampailah di sini di ayat yang ke-26, bagaimana firman Tuhan berkata, berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Dia memberikan penyembahan itu dengan rasa ucapan syukur. Karena apa? Karena dia melibatkan Tuhan. Itu yang penting, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Dalam penyembahan kita, sebagai penyembah yang benar, yang pasti kita lakukan adalah penyembahan dengan melibatkan sesuatu yang kita sembah tersebut atau pribadi yang kita sembah. Itu harus kita libatkan dalam hidup kita. Bagaimana kita bilang mau penyembah benar, penyembah Kristus, kalau Tuhan Yesus pun tidak kita libatkan dalam kehidupan kita. Hanya berkata, aku penyembah Tuhan yang benar. Padahal setiap harinya kita tidak melibatkan Tuhan. Dan kemudian apalagi di situ dikatakan, dia memberikannya dengan rasa ucapan syukur. Mengapa saya katakan ucapan syukur? Karena dia berterima kasih Tuhan sudah menolong. Sampai dikatakan, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham. Terpujilah Tuhan. Tadi kata
sembah adalah pengagungan kepada Tuhan atau pujian kepada Tuhan. Memberikan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dia memberikan rasa hormat itu, penyembahan itu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Karena dia melibatkan Tuhan dalam setiap persoalannya, masalahnya, pergumulan yang sedang dihadapin, akhirnya Tuhan menolong Eliezer. Dan apa yang muncul? Muncullah penyembah yang benar dengan hati yang menyembah, disertai dengan ucapan syukur. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan juga, dalam kehidupan kita secara pribadi, libatkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita adalah penyembah-penyembah Tuhan yang benar. Penyembah tadi memuji Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Bagaimana kalau hidup kita tuh mau jadi penyembah Tuhan kalau cara hidup kita, kelakuan hidup kita, perilaku hidup kita belum menyenangkan hati Tuhan? Oleh sebab itu, miliki hati yang mau menyembah Tuhan dengan rasa ucapan syukur, sehingga penyembahan yang benar itu boleh berdampak dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Dan saya juga mengingat satu lagu yang berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Dikatakan, hidupku adalah penyembahan, ku tahu. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Kita juga mendapat bagian di dalam Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Puji Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, biarlah tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Boleh berbuah, sehingga buah yang kami hasilkan boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Biarlah Tuhan dalam kami juga melakukan aktivitas kami, Tuhan sertai, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Jadikan kami penyembah-penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Bahkan hidup kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi penyembah-penyembah yang hidup, yang menyenangkan hati Tuhan. Taruh kepada juga kami hati yang mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur buat berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Oh, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh,
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan